Selamat datang dan berjumpa kembali bersama channel novel kita. Inilah cerita novel menantu hebat seperti Dewa bab 9 yang berjudul Tali Keberuntungan. Ini semua salahmu. Siapa yang memintamu berbicara omong kosong di pertemuan? Jika keluarga kita diusir dari keluarga Buana oleh Satria dan tidak ada sumber pendapatan di masa depan, putriku akan segera menceraikanmu. Menghadapi kesulitan yang diberikan oleh Saras Darmono, Ali Saleh Gunawan bergerak dan ada tatapan mematikan di matanya. Dia telah menelan penghinaan semacam ini selama setahun. Namun mengingat kebaikan Erika, Alek tersenyum. Aura pembunuhnya perlahan menghilang. Bu, jangan marah. Besok aku akan bangun pagi dan berdoa untuk Erika untuk memastikan dia akan berhasil. Setelah itu Alek kembali ke kamarnya. Saras menunjuk ke punggung Alek yang sedang menjauh dengan jarinya. Kenapa keluargaku bisa memiliki menantu sampah sepertimu? Erika, kau harus menceraikannya. Ferdi juga berkata, Erika, kamu benar-benar perlu memikirkan ulang tentang pernikahanmu. Erika menggelengkan kepala. Ayah, ibu, ketika kakek sedang sekarat, dia memegang tanganku dan menyuruhku untuk tidak meremehkan Alek. Jika bukan karena inisiatif Alek, maka jangan menceraikannya. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat mengubah takdirku. Meskipun dia tidak berguna, tapi dia orang baik. Aku memiliki penilaian sendiri terhadap apa yang telah dia lakukan untukku setahun ini. Yang lain ingin mengeluarkan kita dari perusahaan. Keluarga kita perlu bersatu dan bekerja keras untuk mengubah situasi, bukannya mengeluh satu sama lain. Besok aku akan mencari cara untuk menemui Presidir Wibowo dan mencoba mendapatkan kontrak ini. Ferdi menghela napas dan menepuk pundak putrinya. Erika, ayah tidak berguna. Keluarga ini membutuhkanmu. Maaf. Saras memandang putrinya dengan bingung dan bertanya dengan heran. Jadi, kamu ingin hidup dengan sampah itu seumur hidup? Air mata Erika mengalir didampingi oleh senyumannya. 1 tahun pernikahan dan hanya sebatas status. Sejak awal Erika tidak bisa menerima Alex. Bahkan dia tidak pernah membiarkan Alex mendekati tubuhnya. Pasangan yang tidur di kamar yang sama tapi tempat tidur yang berbeda. Selama 1 tahun ini, Alex selalu tidur di lantai dengan beralas tikar. Tapi waktu bisa mengubah segalanya. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa pria di sampingnya diam-diam telah mencintai dirinya sendiri, melakukan segalanya untuk dirinya tanpa pamrih. Bu, bahkan jika keluarga Buana mengusir kita dari perusahaan, putrimu ini tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menghidupi kalian bertiga seumur hidup. Alek yang berada dalam kamar tersentuh setelah mendengar kata-kata ini. Begitu pintu terbuka, Erika masuk, wajahnya yang cantik penuh dengan air mata. Alek, aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Jika aku mengacaukan dan diusir dari keluarga Buana, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengubah takdir lagi. Alek berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menghapus air matanya. Erika, kamu bisa melakukannya. Keesokan harinya Erika bangun cukup pagi. Tapi ketika dia membuka matanya, Alek sudah pergi. Apakah dia benar-benar pergi untuk memohon doa yang terbaik buatku? Karena waktu sudah tidak terlalu pagi, Erika mengabaikan urusan Alek dan bersiap untuk pergi setelah merapikan diri. Saras meraih tangan putrinya. Erika, kamu selalu menjadi kepanjangan ibumu. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan Satria melihat lelucon keluarga kita. Erika mengangguk dengan berat. Bu, aku bisa melakukannya. Hari ini adalah hari Jumat. Begitu banyak orang datang ke Wibowo Group untuk mencari Presidir Wibowo. Kebanyakan dari mereka adalah bos dari industri, konstruksi, dan industri bahan bangunan. Hanya saja 2 orang satpam yang kokoh di depan pintu perusahaan memperingatkan bahwa Presidir Wibowo sedang rapat. Mereka yang belum membuat janji sebelumnya tidak diperbolehkan masuk. Erika terkejut. Meskipun dia telah membuat persiapan yang cukup untuk negosiasi kontrak ini, tapi jika dia tidak dapat bertemu Presidir Wibowo, maka semuanya akan sia-sia. Sementara itu di Gunung Murad di sebelah barat kota, Alek meminta sebuah tali keberuntungan. Setelah turun gunung, dia menghubungi nomor Haris Wibowo, kepala keluarga Wibowo.
Ini Alek Gunawan, lakukan sesuatu untukku. Apa? Bos Gunawan, kau berada di kota Jakarta? Haris, jangan beritahu siapapun jika aku ada di kota Jakarta. Baiklah Bos Gunawan, aku akan menurutinya. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Cabang yang didirikan keluarga Wibowo di kota Jakarta untuk mengembangkan Teluk Indah. Perusahaan yang melakukan pengembangan harus memprioritaskan Nona Erika Buana. Iya bos, nyawaku ini milikmu. Serahkan urusan kecil ini padaku. Alek menutup telepon dengan puas. Dari jam 8 pagi hingga jam 10.30 siang, Erika dan 10 bos lainnya telah dihalangi di luar gedung kantor Sabang. Mereka hanya bisa menunggu dengan diam dan tidak berdaya. Di tengah keadaan beberapa bos menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa bahwa mereka tidak punya kesempatan hari ini. Jadi mereka masuk ke dalam mobil dan pergi. Di dalam mobil Audi hitam tak jauh dari sana, Satria dengan penuh kemenangan berkata pada adiknya Rizka, "Apa yang aku bilang? Dia selalu merasa bahwa dia mampu dan hebat, tapi tidaklah sama saja. Bahkan dia tidak bisa bertemu dengan Presiden Wibowo. Aku tidak berpikir orang-orang ini bisa mendapatkan kontrak. Erika lebih tidak mungkin lagi, Kak. Jangan menunggu lagi. Kita hanya akan membuang-buang waktu di sini." Satria menyalakan mobil sambil tertawa. Mari kita tunggu dia gagal dan keluar dari perusahaan keluarga Buana dengan sendirinya. Erika menunggu setengah jam lagi. Dia melihat jam tangannya dengan cemas. Ini sudah hampir pukul 11. Senin depan Teluk Indah akan mengumumkan pihak yang bekerja sama. Jika tidak dapat menandatangani kontrak hari ini, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Tampaknya rapat Presdir Wibowo pagi ini tidak akan berakhir. Tanpa bertemu dengan Presdir Wibowo, kontrak mungkin tidak bisa ditandatangani. Erika, tali keberuntunganmu. Alek melemparkan sepedanya dan berlari dengan keringat bercucuran dan menyerahkan tali keberuntungan berwarna merah. Erika mengerutkan kening. Dia ingin memarahi Alek beberapa kata, tapi ketika dia melihat keringat Alek yang telah membasahi pakaiannya, dia tidak bisa menahan perasaannya dan menerima tali keberuntungan dengan tangannya. Alek, kau telah bekerja keras. Bagaimana kontraknya? Erika tersenyum pahit dan menunjuk ke pintu perusahaan. Aku bahkan tidak memasuki pintu. Petugas keamanan mengatakan bahwa Presiden Wibowo sedang rapat. Siapapun yang belum membuat janji tidak akan diizinkan masuk. Erika, aku telah meminta tali keberuntungan. Kamu dapat pergi dan mencoba keberuntunganmu lagi. Mungkin Presiden Wibowo sedang menunggumu untuk merundingkan kontrak. Erika tidak berharap apapun. Dia berjalan mendatangi 2 penjaga keamanan. Permisi, nama saya Erika Buana. Saya adalah perwakilan bisnis dari Buana Group. Dan aku ingin mendiskusikan kerjasama bisnis dengan perusahaan Anda. Bersambung. Jangan lupa share, like and subscribe.